Bosen nih. Bagusnya kemana ya? Aha, ayo kita ke perpustakaan Adenegoro. Ayo. Wah, adem ya di sini. Anti panas-panas. Wah, aku udah gak sabar. Ayo masuk. Wah, kita udah di dalam nih guys. Di sana ada buku. Di situ pun ada buku. Banyak banget ya buku di sini. Di sini ada berbagai macam novel karangan penulis terkenal seperti Terelie, Lisa Saraswati, dan yang lainnya juga. Di sini juga ada novel favoritku tahu, yaitu novel Sherlock Holmes yang bagian kedua. Aku suka banget sama buku ini. Sedikit aku jelaskan ya isi buku ini. Buku ini menceritakan tentang kembalinya sang detektif yang bernama Sherlock Holmes dari kematiannya di Sungai Reichenbach dan petualangan selanjutnya. By the way, di sini juga banyak buku selain novel loh, seperti buku pelajaran bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan juga Mandarin. Selain itu, ada juga buku tentang hukum, ilmu pengetahuan alam, pertanian atau perkebunan, dan yang lainnya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Di sini juga disediakan banyak fasilitas loh, seperti AC, meja yang bersih, kursi yang nyaman, dan komputer untuk mencari koleksi buku. Di sini tempatnya nyaman banget. Aku kesini setiap hari loh sepulang sekolah. Aku bakal bahas sedikit isu nih tentang minat baca anak Indonesia. Tahukah kamu kalau minat baca anak-anak atau masyarakat Indonesia itu sangatlah rendah? Berdasarkan data United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau bisa disebut UNESCO, pada tahun 2016 Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara di dunia. Selain itu, berdasarkan data UNESCO, minat masyarakat Indonesia sangatlah rendah, di mana hanya 0,001% atau 1 dari 1000 orang di Indonesia yang rajin membaca. Padahal membaca itu sangat asik loh, karena buku itu bagaikan jendela dunia yang bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Apalagi anak-anak dan remaja sekarang ini terlalu terpaku pada teknologi seperti handphone dan komputer, yang membuat mereka malas membaca. Ada beberapa faktor lainnya kenapa masyarakat mempunyai minat baca yang rendah. 1. Faktor ekonomi. Harga buku yang mahal membuat masyarakat yang menengah ke bawah tidak mampu membeli. 2. Kurangnya motivasi pada diri sendiri. Kurangnya kebiasaan membaca sejak kecil dan kurangnya pemahaman tentang manfaat membaca. 3. Dominasi sosial media. Konten digital seperti sosial media dianggap menarik ketimbang membaca. Kenapa ya? Padahal perpustakaannya sebagus ini, tapi minat bacanya sangat sedikit. Sebelum aku akhiri videonya, berikut cara meningkatkan literasi di Indonesia. 1. Menanamkan budaya baca sejak dini. Anak-anak perlu dibiasakan untuk membaca sejak kecil, dimulai dari rumah bersama dengan keluarga hingga program baca di sekolah. 2. Memanfaatkan teknologi dengan baik. Pada saat ini, teknologi banyak digunakan oleh masyarakat meskipun kadang memiliki dampak negatif. Namun, jika penerapannya sesuai, teknologi dapat membantu atau mempermudah akses terhadap bahan bacaan, misalnya e-book atau buku elektronik. 3. Meningkatkan akses ke bahan bacaan berkualitas. Harus ada pemerataan penyediaan koleksi buku yang berkualitas dan peningkatan jumlah fasilitas seperti perpustakaan, reading corner, dan rumah baca. 4. Kolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk memberantas tingkat literasi yang rendah, kita perlu membangun kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan kondusif untuk meningkatkan literasi Indonesia. Ayo kunjungi perpustakaan di kota-kota kalian. Manfaatkan waktu luang kalian untuk membaca. Terima kasih sudah
sudah menonton. Stay hydrated dan salam literasi.